seterusnya sampai ke Madura, sampai seluruh Sulawesi Utara, yaitu Syarif Hidayatullah, pimpinan dari 9 wali, ya, 9 wali di Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ya. Itu dalam organisasi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. Itu 9 wali, tahu dengan nama-namanya, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Gunung, Sunan, termasuk hanya satu orang Jawa asli, yaitu Sunan Kalijogo yang bernama Raden Syahid. Ya, itu asli orang Jawa. Ya, cuma kalau yang lain dari negeri Timur Tengah, yang dari Turki, dari negeri Hadramaut Maut, ada Yaman, ya, semuanya dari Timur Tengah. Nah, Syarif Hidayatullah mempunyai anak yang bernama Pangeran Sabakincing, atau setelah diperintahkan Babat Banten mengislamkan orang Banten, itu ganti jadi sultan, yaitu siapa? Sultan Maulana Hasanuddin. Dia punya anak 15. Ya, pertama Pangeran nikah dengan siapa? Dengan anaknya Raja Jawa Tengah, yaitu Raja Sultan Agung Tranggono. Ya, itu ada bernama Ayu Kirana kalau tidak salah. Nah, itu ceritanya Banten ya. Akhirnya Babat Banten bertemu sampai berhadapan dengan Pucuk Umun. Pucuk Umun ialah putra dari Prabu Sada yang masih keturunan juga dari Prabu Siliwangi. Ya, masih. Artinya waktu Syarif Hidayatullah mengislamkan Jakarta alias Sunda Kelapa Jakarta, itu berhadapan dengan Prabu Sada. Akhirnya kalah Prabu Sada, dimenangkan oleh Syarif Hidayatullah, maka Jakarta diislamkan oleh Syarif Hidayatullah, bapaknya Sultan Hasanuddin. Kemudian putranya yang bernama Pucuk Umun pindah ke Banten, menjadi raja di Banten ini. Pucuk Umun akhirnya setelah gede Pangeran Sabakincing ditugaskan atau diperintahkan oleh ayahandanya untuk Babat Banten, artinya mengislamkan Banten, karena Pucuk Umun agama Sunda Wiwisan ya, animisme ya, sebuah kepercayaan saja. Yang kemarin saya ke sana ke Baduy ya. Saya ke Baduy sana sampai saya juga ikut pakai begini, umurnya begini pakainya. Saya ke sana. Itu akhirnya kalahlah sampai pertarungan itu mengadu ayam jago ya, dengan adu kesaktian dengan Sultan Hasanuddin Pucuk Umun itu, yaitu ngadu ayam jagonya Pucuk Umun bernama Jalak Rawi, kemudian ayam jagonya Sultan Hasanuddin atau Jalak Putih. Itu kalau Jalak Rawi diciptakan berasal dari besi campur baja ya, kemudian dipamori dengan air raksa. Kemudian Sultan Hasanuddin konon katanya ada beberapa versi ya, ada yang mengatakan dari sorban saja dijadikan ayam jago. Akhirnya pertarungan itu tepat tempatnya di Tegal Papak Waringin Kurung. Tegal Papak Waringin Kurung kalau nggak salah tepat sekali itu di mana Pak Jojat itu. Sikuali sananya ada lapangan di sana dari Kampung Libudak. Sana enggak, bukan kandang sapi. Ini yang ada Kampung Libudak, kesananya ada kesan tuh kelihatan luas tuh ada gunung. Disitulah yang namanya Tegal Papak Waringin Kurung, tempat mengadu ayam jagonya Sultan Hasanuddin dengan Pucuk Umun. Di situ. Keren Tanjung Laut. Tanjung Laut. Kampung kita. Lautnya nonjol. Terus Pak Ji, terus ini. Nah ya, jadi artinya kenapa sehingga pada akhirnya ya udah dimenangkan oleh Sultan Hasanuddin. Akhirnya pindah si Pucuk Umun itu pindah ke Banten Selatan. Akhirnya kalah pertarungan itu.
Tapi ngomong waktu itu, hai Hasanuddin, aku sekarang mengaku kalah, tapi suatu saat cucuku akan kembali. Begitu, itu waktu janjinya. Nah, tapi insya Allah enggak ya, insya Allah enggak, karena sekarang udah banyak yang masuk Islam. Nah, kenapa sekarang waringin kurung? Nah, waktu mengadu ayam jago itu ditancepi dengan dipager dengan pohon kayu beringin. Nah, makanya sudah disebut sekarang ini kecamatannya ya Kecamatan Waringin Kurung. Itu pohon beringin yang mengurung tempat mengadu ayam jagonya Sultan Hasanuddin. Jadilah Waringin Kurung, Pak. Iya, konon katanya. Arah kecamatan kau beringin. Gitu. Kalau pohon beringin banyak. Di jalan jadi beli Cimasari kemarin akarnya paling gede itu dibeli Cimasari. Itu ya. Nah, itu Banten rusak, pokoknya selama kejayaan Banten sampai dari Sultan Hasanuddin sampai turun sampai wafat Sultan Hasanuddin itu wafat pada tahun 1570 Masehi. Ya, tahun 1570 Masehi itu kemudian diganti oleh putranya yaitu Maulana Yusuf. Kemudian sampai diganti sampai masa kejayaan Banten di saat itu pada waktu Sultan yang ke-6. Sultan yang ke-6 yang bernama Sultan Agung Tirtayasa. Itu Sultan yang ke-6 itu. Itu masa kejayaan Banten, masa kemasan. Hebat. Gitu ya. Kemudian terus ke sini pada tahun 1820 Masehi Sultan di Banten kesultanannya sampai ke 21 yaitu yang bernama Sultannya Rafiuddin. Ya, Rafiuddin waktu itu digempur oleh Belanda ya. Di Banten digempur oleh berkesultanannya hancur berantakan. Kemudian Sultan yang bernama Rafiuddin pindah dibuang ke Surabaya. Di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur. Nah, sampai sekarang masih banyak keturunannya dari Sultan Rafiuddin. Nah, pada tahun 82 itu Banten Murad Marid acak-acakan ke Sultan. Digempur oleh Belanda karena tidak mau diajak kerjasama karena kecuali kerajaan lain seperti Jogja atau Cirebon itu mau diajak kerjasama dengan Belanda, makanya tidak digempur. Kalau Banten menentang, begitu ya. Dan akhirnya pada tahun 1883 terjadilah Belanda mengungkap ke kampung pertama. Ya, pada akhirnya datanglah ke Waringin Kurung para Belanda itu, kemudian di Kampung Gudang Batu. Terus terang saja, singkatnya ya. Di Gudang Batu ada seorang pendekar atau seorang kiai yang bernama Kiai Wahya. Iya, gitu. Ya. Kiai Haji Wahya. Kiai Wahya ngasih keturunan ketujuh dari buyut Nyai Mas Syarif. Ya. Dari buyut Nyai Mas Syarif. Ya. Dan punya putri yang bernama Nyai Mas Ijo Ali atau bernama aslinya Siti Zohariyah. Siti Zohariyah dengan julukan Mas Ijo. Kenapa dijuluki Mas Ijo? Karena sering pakai warna hijau. Barang-barang yang hijau. Ya. Memang konon katanya tercantik di Waringin Kurung pada zaman itu. Konon katanya nggak tahu ya cantiknya seberapa, nggak tahu. Kan anak kan cantiknya. Nggak tahu. Orang katanya cantik, lemot, denok, padenok, beras di TKB tuh. Itu yang namanya. Anda bisa teriak. Ya Allah. Iya. Sayangnya durung hadir kula. Masya luar biasa. Karena Ki Wahya adalah seorang kiai, seorang pendekar. Kenapa disebut pendekar? Dia punya padepokan. Kenapa disebut kiai? Banyak santrinya. Banyak santrinya. Ya, gitu.
itu Ki Wahya ya. Nah, sebab-sebab terjadinya perang Gudang Batu melawan kolonial Belanda itu gara-gara buyut Nyai Jo. Nyai Jo itu kan tercantik, Belanda kesengsem, kelenger melihat itu si Nyai Mas Ijo. Atlang demplon. Waduh, orang begitu, waduh saya katakan tadi, cantik, lemot, deno, beboy, baheno, nerko. Wow. Ah, pokoknya ya. Pokoknya Anu nih kono, mana Pak. ada istilah ada apa lagi gitu ya. Rugi orang hadir gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi artinya Belanda ini memaksa pengen menikahi Nyimas Ijo. Johar Manik. Akhirnya memerintahkan orang Waringin Kurung juga disuruh untuk melamar Nyai Jo kepada Pak Kiai yaitu Ki Wahya. Akhirnya ditolak. Panaib itu ya, sini suruh ya. Ditolak pokoknya. Orang Waringin Kurung juga yang melamar, diperintah oleh Belanda. Ditolak oleh Pak Kiai. Marah Pak Kiainya, Ki Wahyanya. Marah, akhirnya Belanda marah juga. Karena marah ya, ditolak cintanya kan. Penghulu, disuruh penghulu ya Pak ya? Ya, Yang nyuruh penghulu ya? penghulu yang masih penghulu juga. Ya. Orang Waringin jelasnya ya. Iya. Cerita wingin lagi ya. Terus Pak. Akhirnya diperintahkan marah Ki Wahya dan akhirnya Belanda ngamuk mengirim pasukan mengbenturlah Gudang Batu. Gudang Batu. Akhirnya diterima, disambut oleh ini. Disambut oleh para orang-orangnya Ki Wahya. Di situ banyak Belanda pada mati sampai disampir-sampirkan di pagar. Belanda pada mati semua ada di sana. Ada si Bicak, banjir darah Bicak itu ya. Ki letnannya juga mati oleh orang-orang Ki Wahya. Dan akhirnya orang Belanda melintah mengambil Algojo juga, orang Waringin Kurung juga, orang Jawara juga ya. Suruh membunuh Ki Wahya. Oh iya, 2 orang itu ya. 2 orang disuruh. Akhirnya Ki Wahya orangnya walaupun kiai dia nggak pernah nggak diam, biasanya dia selalu nyangkul ya di ladang. Lagi nyangkul di ladang gitu tuh. Artinya datanglah seorang Algojo dari utusan Belanda ini yang 2 orang untuk membunuh Ki Wahya. Ki Wahya tahu bahwa akan dibunuh saya ini, tapi dia dengan langsung menggunakan ilmunya ya, menggunakan ajian nggak tahu alimunan gitu ya, begitu tak. Jadi teman dengan teman ini lihat Ki Wahya, ini lihatnya Ki Wahya, jadi bertarunglah sendiri. Ki Wahya akhirnya duduk di atas batu liatin gitu. Oh, pada gesitnya itu ya, senang jurusnya apa nggak tahu, gagak lumayan nggak apa enggak itu. Pada hebatnya itu waktu itu. Saya nggak tahu juga. Ada cerita doang ini. Ya, akhirnya sudah siang Ki Wahya itu pulang. Setelah pulang ngomong sama putrinya, "Nduk, Nong, dikirim besi ana wong megawe ning ladeng kah?" Iya, Bah. Megawe ya dikirim ke mangan di awan. Nah, udah siang katanya ya. Siap-siapnya Ijo bikin makanan buat ini, ngirim orang kerja di sana. Pada akhirnya udah nyampe di sana nggak ada orang kerja, ada orang gelut, kelahi. Lah, mana katanya orang kerjanya? Ya adanya 2 orang gelut. Balik lagi. Udah ngomong sama bapaknya Ki Wahya, Bah, nggak ada orang kerja, adanya orang gelut katanya. Oh ya itu, udah balik lagi kirim ke sana. Balik lagi Nyai Jo ke sana, ke ladang. Setelah sampai di sana, dilepas ajian itu dari rumah. Gampang lepasnya, gitu doang.
Udah, ini udah pada benjut semua dua-duanya. Ini sadar, ini saya sendiri, ini saya satu, semua udah sadar. Bukan melihat Ki Wahya lagi. Gitu. Akhirnya ngikut sama Nyai Ijo pulang. Begitu pulang, nyampe di rumahnya, tunduk Algojo itu sama Ki Wahya, Sumuhun Dawu sujud di situ. Akhirnya jadi pengawalnya. Ya, jadi pengawal Ki Wahya, akhirnya membantu peperangan juga dengan Belanda gitu tuh ya. Nah, Belanda tetap mengejar yang nyari yang bernama Nyai Ijo. Di saat perang Gudang Batu, Nyai Ijo waktu itu masih perawan ya, sampai sekarang menghilang. Nyai Ijo menghilang di saat perang Gudang Batu sampai sekarang. Waduh. Mana? Masih perawan. Masih perawan. Si perawan apa? Makanya buyut Nyai Ijo tidak ada kuburannya. Buyut Nyai Ijo tidak punya keturunan. Ya. Karena masih perawan. Tiga kita apa? Tapi kadang-kadang muncul, saya pernah ketemu. Woi, diapain? Ngeliat aja gitu. Muncul itu aneh sosoknya, kadang tua kelihatannya, ada yang dia masih hidup, tapi di alam lain, di dunia tapi lain, bukan dunia lain seperti setan. Dia ada di dunia tapi ada masih ya. Ya lah, itu kan tahun lah kan perang Gudang Batu kan rusaknya Banten di Purworejo tahun 1820 dan perang Gudang Batu tahun 1823. Itulah menghilang. Ceritanya jadi udah Ki Wahya Nyai Ijo karena menghilang. Jadi putus sampai sekarang. Sampai sekarang. Ceritanya begitu. Kalau tapi sering nongol. Ya hanya orang-orang yang Bisa. yang ngerti, yang bisa ini, yang cantik juga. Kalau muda, kalau di saat menyerupai muda, tapi kadang-kadang menyerupai tua. Ya. Tapi saya sebagai saya ini masih keturunan Buyut Dimas Carik yang ke-13 ya. Dimas Carik adalah asli dari Cirebon, dari keraton. Kalau saya kemarin ke sana ke Pak Kunwati bersama Ustaz Sufi juga. Oh, Abah keturunan ke-13. Keturunan ke-13. Dari Buyut Dimas Carik, dan saya juga alhamdulillah saya jadi kuncen juga di sana. Ya, itulah. Jadi Dimas Carik itu kan berasal dari Cirebon sampai tempat di Kampung Suban. Inilah ceritanya, karena datang dari sana, dari Plato melalui laut menang dari seekor ikan, kemudian juga sampailah di Pelabuhan Karangantu menyusuri arah selatan, dan dengan bersama ajudannya yang bernama Muhammad Idrus yang sekarang kuburannya di belakangnya itu kuburannya. Nah itu tepatlah di sini waktu subuh, maka ini disebut namanya Kampung Kasubuhan. Itu Kasubuhan. Jadi walaupun dari sana dari Makam Bata Al Arisan Baya Isa sampai di sini kesubuhan. Kuburan yang di sana dua itu berarti suami ajudannya. Kalau suaminya ada di sebelah sana, di sebelah kali. Namanya Ki Entol Lawang Gede. Nah, Ki Entol, ya laki-laki kan Entol ya. Iya. Kalau perempuan Bisa dia langsung salah ngerung. langsung tembak. Itu kalau beda lagi kalau saya mau cerita sejarah Buyut Dimas Carik, ada di Google itu. Yang saya yang bikin drama itu naratornya saya. Di YouTube ada. Gitu ya.
Jadi itu ceritanya tentang buyut Nyai Jo. Kalau Ki Wahya terus berjalan. Ki Wahya pada akhirnya pada tahun 18 masih 18 juga ya. Itu terjadilah geger Cilegon, sedangkan Ki Wasid ya, Kiai Haji Wasid di Cilegon itu murid dari Kiai Haji Wahya ya. Makanya dalam geger Cilegon itu meminta bantuan dari Waringin Kurung ya. Diminta bantuan untuk geger Cilegon oleh Ki Wasid, yaitu di Waringin Kurung satu Ki Ismail dari Belacir ya, termasuk Ki Wahya gurunya dari Gudang Batu, termasuk dari Belacir itu Ki Asnawi konon katanya, jadi yang ada di Caringin. Ki Asnawi Caringin itu muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Anak emasnya lagi Syekh Nawawi Al-Bantani yang mu'alif ya, sebagai pengarang kitab. Itu punya murid yang bernama Asnawi, orang Belacir juga. Memang wong Belacir bukan ya. Orang Belacir. Itu batal geger Cilegon. Nah, pada geger Cilegon akhirnya banyak orang pada mati, yang rame ya pokoknya ya. Ada pegantungnya sampai digantung orang Cilegon. Kemudian Ki Wahya dibuang ke Lampung, kemudian ada di ulama juga di situ namanya Arsyad Towil, dibuang Belanda ke Manado ya, kalau nggak salah. Yang sekarang turunannya ada jadi wali kota, Heldi ya, Heldi. Dan di Ki Wahya adanya dibuang ke Lampung, adanya di Gayam, yang sekarang saya ke sana pernah ke kuburannya Ki Wahya. Dia di sana mengadakan pergerakan juga. Dia punya anak angkat bernama Raden Intan ya, Raden Intan itu mengadakan perlawanan terhadap Belanda juga ya. Itu kalau Ki Wahya. Kalau Nyi Jo cukup sampai sekarang masih ada. Kalau kepengen ketemu dengan Nyai Jo, Masya Allah, bukan gitu ya. Itu saja ceritanya ya, karena putus dia menghilang di saat perang Gudang Batu, Nyai Jo-nya. Ya. Tapi masih ada di sini. Jadi itu mengkhawatirkan generasi ya, keturunannya agar selalu Islam ini, karena Ki Wahya itu seorang kiai yang mengkhawatirkan anak cucunya jangan sampai lepas dari Islam gitu. Makanya Ki Nawawi itu boleh di Ki Nawawi Ki Wahya itu ada dalam lambang kependudukan Indonesia itu yang berbunyi Tutwuri Handayani ya. Apa tahu kan? Tutwuri Handayani apa artinya? Itu bahasa Sanskerta ya? Yang ingkarso madu itu semua gitu tuh. Di depan jadi contoh. Kalau Tutwuri Handayani itu kan ada di sini biasa di anak itu. Buku dan tulis itu kan gambarnya. Artinya begini, kalau seorang guru ada di belakang, pastilah seorang murid akan tampil ke depan. Maksudnya apabila orang tua dan guru mendidik anak itu dengan baik, dengan terus berjuang mendidik, insya Allah anak itu akan menjadi pandai. Itu maksudnya. Maka disebut Tutwuri Handayani. Apabila seorang guru ada di belakang, pasti sang murid akan tampil ke depan. Begitu. Ini jarang diketahui. Dahal tahu. Itu bahasa Sanskerta kan, semboyan bahasa Indonesia ini dengan menggunakan bahasa Sanskerta kan. Apalagi kalau ngitung kita tentang Hono Coroko Doto Sawolo. Doto Sawala. Apalagi lah yang kita sering juga diomong dengan demi persatunya bangsa ini ialah dengan menggunakan istilahnya Bhinneka Tunggal Ika. Gitu kan ya.
Walaupun berbeda suku, beda agama, tetap artinya satu bahasa, satu bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi itu aja ceritanya, cuma nggak panjang karena kalau nggak menghilang mah barangkali terus kan. Karena ceritanya menghilang di saat perang Gudang Batu. Karena selalu dicari Belanda mau dikawinin, nggak mau. Belanda itu orang kafir katanya. Gitu. Jadi ceritanya Ijo hanya itu doang. Kalau tentang yang kecuali cerita beli cuma cari sampai di sini, sampai di YouTube juga saya beberapa periode ya sampai 3 periode. Hampir tiap tahun. Itu saja ceritanya ya. Iya, hatur nuhun.